Al-faslu tsani at-taqwa maknaha wa fadailiha. Bermula pasal yang kedua itu masalah takwa, kaitan dengan maknanya takwa dan keistimewaannya takwa. Jadi takwa yang sebenarnya bagaimana? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, surga u'iddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi hamba yang bertakwa. Bahkan Allah berfirman di dalam ayat yang lain, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Pula di dalam ayat yang lain, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Bagaimana takwa yang sebenarnya? Karena definisi daripada takwa imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjunjung segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Itu definisi. Hakikatnya, mahiyahnya, esensinya bagaimana? Lagi contoh menang. Ahwa tegekeun bu putra bunya. Definisi daripada nasi adalah makanan yang diolah daripada beras. Itu definisi. Hakikat daripada nasi itu apa? Misalnya hakikat daripada nasi adalah butiran kecil berwarna putih yang diolah daripada beras yang terisi di dalamnya kalsium misalnya, karbohidrat. Nah, itu esensinya, hakikatnya. Jadi hakikat daripada takwa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Makna takwa. Su'ila al-imamu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah anit taqwa. Pernah ditanyakan akan Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkaitan daripada takwa. Rupanya ada yang bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, bagaimana yang dimaksud dengan takwa yang kamilah? Takwa yang sempurna, takwa yang sebenarnya?" Faqala, Sayyidina Ali menjawab, hiya, takwa yang sebenarnya, takwa yang sempurna. Yang pertama, al-khaufu minal jalil. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil. Yang keempat, wal isti'adadu liyaumir rahil. Artinya menurut Sayyidina Ali, seseorang barulah dianggap muttaqin yang sempurna, orang yang bertakwa yang sempurna, apabila ada padanya 4 perkara. Apabila tidak ada keempat perkara ini, maka tidak termasuk kepada muttaqin yang sesungguhnya. Menyekan getanya muttaqin abal-abalan, pegah-pegah draw dengan takwa. Padahal kan, yang pertama barulah diakui dia itu hamba yang bertakwa, al-khaufu minal jalil. Takut kepada Allah yang memiliki sifat jalil. Karena Allah secara garis besar memiliki 2 sifat. Yang pertama sifat jalal, yang kedua sifat kamal. Sifat jalal adalah sifat yang menunjuki keagungannya. Seperti Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Qadir. Maha perkasa, maha kuasa. Jadi sifat yang menunjuki kekuasaannya itu sifat jalal. Yang kedua sifat jamal, sifat keelokannya. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Al-Ghafur. Maka
Seseorang dikatakan dia itu muttaqin, takut kepada Allah karena dia mengenal Allah yang sesungguhnya. Dia mengenal Allah itu Al-Qahar, Maha Perkasa, Al-Jabbar. Karena takut kepada Allah tidak bisa diusaha. Berbeda dengan zuhud dan qanaah, berbeda dengan war'a. War'a kehati-hatian, dia tak usaha. Baik tak tahu abak perkara syubhat, baik tak tahu ada harta harib, dia tak usaha. Begitu pula zuhud bisa diusaha. Lebih jiwanya terikat kepada akhirat daripada dunia. Tapi khauf kepada Allah tidak bisa diusaha. Karena khauf itu sifat hal. Keadaan yang dimiliki oleh seseorang berawal daripada ma'rifatullah, mengenal Allah yang sesungguhnya. Ahwatnya kaget tatui Allah, Allah Al-Qahar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, timbullah rasa khauf di dalam hati. Dan khauf ini adalah sifat pertama yang akan menjaga si manusia daripada segala keburukan. Jadi diawali dengan khauf ini, buya dekat Allah. Karena menyahanaya ke Allah, pubuat yang gayu oleh Allah asai ka pubuat baik hana maaf. Kebah putra yang getam li Allah asai ka kebah baik hana maaf. Kan pubuat karena memang itu kebutuhan, kan kebah karena berlawanan dengan tuntunan, kan baik hana maaf. Maka khauf. Kenapa didahulukan khauf daripada raja? Kalau raja berharap, kalau khauf takut. Dikarenakan surga itu dibalik daripada siratal mustaqim. Jadi khauf dulu kepada Allah. Dengan khauf kepada Allah kita akan terjaga melewati siratal mustaqim. Karena siratal mustaqim itu dihamparkan oleh Allah di atas mulut neraka. Ketika kita takut kepada neraka, takut dalam melewati siratal mustaqim, pastinya kita akan melewatinya. Dengan melewati dapatlah kita syurga. Raja syurga berharap. Jadi sebelum berharap takut dulu. Karena dibalik daripada takut akan mendapatkan pengharapan. Bila berharap, takut ilayah. Buya tu ke Allah. Luhya ke Allah, kata perbuat kebajikan, kata tinggalkan kemungkaran. Dibalik itulah baru kita berharap. Mudah-mudahan dengan melakukan kebaikan, dengan meninggalkan kemungkaran, aku diberikan surga oleh Allah. Yang pertama khauf. Sudah ada rasa khauf di dalam hati kita kepada Allah. Apabila belum, sama dengan kita belum termasuk kepada muttaqin yang sebenarnya. Jadi waktu pubut kebaikan, pu karena khauf ke Allah bukan. Waktu tertinggalkan kemungkaran, pu karena khauf kepada Allah ataupun kan. Jadi nampak orang yang khauf kepada Allah dengan yang tidak, nampak dia. Ketika sirriyah wal alaniyah berbeda. Pada saat dia sendiri dengan di depan orang itu berbeda. Menyai kegop hana meoh karena kita nyotokoh, orang terpandang, orang dimuliakan. Hantar je kalan waktu hurinang tanda karena peka naurung kalan. Ci menyasidra wa sapat sabuh kambang ngainang nyan. Puat tenda puat grup. Di sinilah letak beda ada khauf kepada Allah atau tidak. Yang kedua, tanda orang muttaqin yang sebenarnya wal amalu bitanzil. Dia selalu beramal sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Tanzil yang diturunkan oleh Allah. Tutur katanya sesuai dengan Al-Quran, sikapnya dan sebagainya sesuai dengan Al-Quran. Bagaimana cara kita sesuaikan? Allah telah memberikan contoh kepada kita agar mampu kita lakukan. Siapa contoh kita? Rasulullah. Makanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Untuk diri kalian ada contoh yang terbaik, itulah diri Rasulullah. Apabila kita mencontoh bagaimana cara berbicara Rasulullah, bagaimana cara bergaulnya Rasulullah, bagaimana cara berdagangnya Rasulullah,
bagaimana cara bertemannya Rasulullah, bagaimana memimpinnya Rasulullah. Itu contoh terbaik. Apabila kita contoh Rasulullah, sama dengan kita sudah melakukan tindakan sesuai dengan Al-Quran. Beramal dengan tanzil. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Sayyidina Ali, muttaqin yang sebenarnya wal qana'atu bil qalil. Qana'ah, merasa cukup dengan rezeki yang sedikit. Rezeki tidak mesti harta, tapi bahagian daripada rezeki adalah harta. Selalu merasa cukup dengan harta yang sedikit. Kadang-kadang lagi tanya taat ka taat, rak sago ibadat, rak sago maksiat ka tak kebah. Begitu pula amalan getanyo kamulai menjurus kepada kebaikan. Sudah qanaahkah kita atau belum? Sudah mulai merasa cukupkah dengan apa yang diberikan oleh Allah ataupun belum? Belum. Berarti dalam takwa yang sesungguhnya. Manteng loba getanyo, hansip-sip. Makanya kata Rasulullah, malam yashkur bil kalil, lam yashkur bil kathir. Orang yang tidak mampu bersyukur dengan harta yang sedikit, dia tidak akan mampu bersyukur dengan harta banyak. Menyedit hana mampu bersyukur, dak le tatat hana. Na saboh perle kedua. Na Honda perle ke motor, na motor perle ke pesawat. Liana pesawat kalau laut pat apa ge. Ya berangkat aneh pergi laut, berasa kali pergi ke? Li pergi laut perle ke langit. Hantar saya. Makanya kata Rasulullah, orang yang tidak mampu bersyukur dengan sedikit harta, banyak harta pun tidak mampu. Tidak mampu. Dan kata Sayyidina Ali, man radhiya minallah bil qalili minar rizqi radhiyallahu lahu bil qalili minal amali. Siapa saja yang ridha kepada Allah dengan sebab sedikit diberikan rezeki kepadanya, Allah akan ridha kepadanya di akhirat dengan sedikit bawaan amalannya. Sebaliknya, menyeudonya getanyo hana ridha dengan gebi rezeki yang ditli Allah, Allah han ridha ke getanyo di akhirat, ahwate tabah amal kebajikan sedikit. Ya, kamu tiba halap. Ya, negala. Dan ada pula hadis Rasulullah, siapa saja yang dicintai oleh Allah, di antara tandanya diberikan rezeki kepadanya secara pas-pasan. Habis. Ya, jadi ketika dikatakan pas-pasan, dit pisip, le pisip. Yang tanda kagak cinta oleh Allah. Menyahan sip-sip, yang tanda nak cinta. Padahal kasih, tapi hai tim sip. Nyai tamang bangsat. Malam yashkur bil qalil, lam yashkur bil kathir. Orang yang tidak mampu bersyukur dengan sedikit harta diberikan Allah, banyaknya harta juga sama, tidak akan pernah mampu bersyukur. Dan termasuk bagian rezeki, nafah rezeki. Maka getanyo yang gasin-gasin baik mengeluh. Dit gebi harta, pri dapah. Le orang yang le harta, nafah payah belau oksigen. Ya, ni kala. Kan enggak gasin dah payah belau oksigen. Itanyo gasin. Lancar, igop kaya, na yang payah sud puluhan juta. Ya, ni kala. Makanya syukur, pu yang kana syukurilah. Maka buktikan kita ridha dengan apa pemberian Allah. Makanya tanda hamba yang bertakwa, qanaatu bil qalil. Qanaah, selalu merasa cukup, tidak pernah mengeluh. Ya, tidak pernah mengeluh. Nah kita ni gede. Ya. Yang terakhir, tanda hamba yang bertakwa, wal isti'adadu liyaumir rahil. Selalu mempersiapkan diri bagi hari menempuh perjalanan. Artinya hari kematian, selalu mempersiapkan. Tidak pernah lupa. Bertegak-tegak. Di antara persiapan kepada hari kematian agar mampu mengucapkan la ilaha illallah. Nyomandung getanyo sama, berharap mampu mengucapkan la ilaha illallah
sama mandu. Tapi berdegah-degah, di antara yang menyebabkan sulitnya mengucapkan la ilaha illallah karena tidak menjaga mata dari pandangan haram, tidak menjaga telinga daripada mendengar yang haram. Yang berdegah-degah, tidak menjaga mulut daripada berbicara yang haram, maka sulit. Ketika mata teledor kepada memandang yang haram, mulut berbicara yang haram, telinga mendengar yang haram, maka akan membawa sulit kita mengucapkan la ilaha illallah. Dan di dunia pun terjadi. Ketika mulut mengucapkan la ilaha illallah, padahal Allah menjanjikan ketika seorang hamba mengingat Allah, dia itu akan tatmainnal qulub, tenang hatinya. Itanya hek dan meratib hana tenang lagu tengku karena mata hana menjaga, berefek. Mulut hana berjaga, berefek. Punyung hana terjaga, maka berefek. Nyoke hek dan meratib hana ketenangan jiwa. Karena yang tersirat lewat lidah tidak masuk dalam hati. Makanya lagi angin palayu hana berbekas. Nah, sama lagi gure yang semua ber. Yang disampaikan li gure bak getanyo lewat mulutnya. Yang disampaikan oleh beliau bukan isi hatinya, hanya lewat mulutnya. Yang paling-paling itamong bak punyung tanyo zaga hai tamong lam batin tu. Han masuk dalam jiwa. Karena baru masuk dalam hati getanyo dari hati ke hati. Menyadari mulut cuma lewat telinga. Lihatnya itu bebasar ataupun siplung lah punya orang lain. Tidak berbekas. Makanya harus dari hati ke hati. Nah, jadi sudah ada 4 ini pada diri kita. Apabila ada, sama dengan kita menjadi muttaqin yang sempurna. Yang pertama, khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang memiliki sifat keagungan. Yang kedua, wal amalu bitanzil, tindak tanduk perbuatan, sikap, tutur kata kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, al-qana'atu bil qalil, selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah walaupun rezeki itu sedikit. Yang ketiga, isti'adadu liyaumir rahil, selalu kita mempersiapkan diri untuk keberangkatan kita selanjutnya. Nyo kata kuah menyekana puatnya nyo karuh katanya wa'iddat lil muttaqin, kita sudah termasuk orang-orang yang berhak syurga karena kunci syurga sudah ada di tangan kita. Nyo puatnya usahakan. Kemudian waqala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, berkatalah Umar bin Abdul Aziz, laisat taqwa siyaman nahar. Ini perlu diperhatikan ketika terjadi perbedaan dalam pembahasan tasawuf, berbeda dengan perbedaan dalam fiqah. Kalau perbedaan dalam fiqah ada pendapat kuat, ada pendapat dhaif. Kalau dalam tasawuf perbedaan dalam penjelasannya menunjuki saling melengkapi. Hana gepegah li Sayyidina Ali, gepegah li Umar bin Abdul Aziz, yang disampaikan li Umar Abdul Aziz untuk menyempurnakan apa yang telah disampaikan oleh Ali. Kan menunjuki tah kuat tah dhaif, berbeda dalam fiqah. Kata Umar bin Abdul Aziz, laisat taqwa siyaman nahar, bukanlah yang dinamakan dengan takwa itu berpuasa ketika siang hari, wa qiyamal laili, dan mendirikan ibadah ketika malam, wa takhlita fima baina dzalik, dan akan mencampurkan padama di antara demikian. Walakinit taqwa, akan tetapi yang dinamakan dengan takwa, tarku ma haramallah, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, wa ada'u maftarada, dan menunaikan ma yang difardukan oleh Allah, fama radaqallahu ba'da dzalika fahuwa khairun ila khairin, dan tidak maka bermulama yang menganugerahi oleh Allah sesudah demikian, maka bermula dianya itulah kebaikan kepada kebaikan, artinya kebaikan yang berkelanjutan.
Jadi yang dimaksud dengan takwa bukan hanya sebatas puasa di siang hari, melakukan ibadah pada malam hari. Kanyan yang dengan takwa. Tapi yang gepenan dengan takwa, tak kebah apa yang gepe haram oleh Allah, tak lakukan apa yang nepu wajib oleh Allah Ta'ala, semata-mata takut kita kepada Allah. Sehingga dengan melakukan yang demikian berkelanjutan kita dalam kebaikan yang lain. Dengan menunaikan yang wajib berkelanjutan dengan perbuatan sunnah. Dengan meninggalkan yang haram mampu berkelanjutan kita meninggalkan syubhat dan sebagainya. Nyo baru na efek daripada takwa. Be aseka puasa lung kata takwa golong dentai. Na efek di balik puasa, na efek di balik mendirikan malam, na hasil menyahanakan. Karena sampul tidak menampakkan isi. Karena bisa saja sampul berbalik daripada isinya. Ramai orang pupu di badan, tapi hanya efek daripada ibadah tersebut. Kan hamba yang bertakwa, karena yang dilihat efeknya. Kan sampul kan. Wa qala ba'duhum, dan berkatalah sebahagian mereka ulama, hakikatut taqwa Allah yaraka maulaka haisu nahaka wala yafqidaka haisu amaraka. Hakikat takwa adalah bahwa tidak melihat akan engkau oleh Tuhan engkau sekira-kira yang telah melarang ia akan engkau, dan tidak absen ia akan engkau sekira-kira memerintahkan ia akan engkau. Dah takwa yang gekendangan takwa hana gete mengkala le Allah buat yang geyu bak getanyo, buat yang getam bak getanyo tak buat, dan hana absen le getanyo atas segala yang geperintah mandum tak buat. Dan menurut sebahagian ulama, seluruh yang dilarang semua mampu kita tinggalkan sebab takut kepada Allah. Seluruh yang diperintahkan semua kita kerjakan sebab takut kepada Allah. Maka tumpuannya takut atau tidaknya kepada Allah, dengan sebab yang lain nyankan takwa, karena lil yang lain nyankan takwa. Belillahi ta'ala nyo yang harus mampu kita wujudkan. Makanya kata Rabi'ah, ya ilahi wahai Tuhanku, in kuntu a'buduka, jika aku menyembah engkau ya Allah, khaufan min narika, karena takut kepada neraka engkau, fa ahrikni binarika, maka bakarlah diriku ya Allah dengan nerakamu. Wa in kuntu a'buduka raja'an li jannatika, dan jika aku menyembahmu ya Allah, beribadah kepadamu karena berharap surgamu ya Allah, fa ahrimni minha, maka haramkan diriku daripada surgamu. Walakin akan tetapi ya Allah, in kuntu a'buduka, jika aku menyembahmu beribadah kepadamu ya Allah, khaufan wa hubban laka, semata-mata karena takut kepadamu ya Allah, semata-mata karena cinta kepadamu ya Allah, fala tahrimni min jamalika, maka jangan engkau halangi diriku daripada keelokanmu ya Allah. Ya, kalau jadi berharap putra bu semata-mata ia ke Allah dan semata-mata cinta ke Allah. Nyo yang perlu kita wujudkan dulu. Baik musabab dengan yang lain. Jadi meri je lagi kita perah menang. Menyelil lain meri, menyekal lillah. Tetap meri. Jiwa kita akan merasa menyelil yang lain. Kemudian waqala Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi rahimahullah, berkatalah Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi rahimahullah, at-taqwa taharrudu anil makhawif wa tashmiru liwadhaif wa hifdhul hawasi wa iddul anfasi wa tanzihul waqti an mujibatil maqti wa hifdzul birri wa tarkul wadri wal ihtima'ut tamu amma yusakhitul maulal alam. Intaha.
Kata daripada Abu Qasim Al-Qushairi, yang dimaksud dengan takwa yang sebenarnya at-taharrudu anil makhawif, memelihara atau menghindari daripada kekhawatiran. Yang katanya khawatirkan putra, yang tak khawatirkan mendapatkan azab Allah. Maka menghindari dari mendapatkan azab Allah, artinya menghindari segala maksiat, itu awal daripada takwa. Jadi awal daripada takwa, hindari dulu hal-hal yang memberikan kekhawatiran di hari yang akan datang. Jadi bukti ya ke Allah, kebah yang kita milih. Kemudian watashmiru lil wadhaif, siap sedia bagi rutinitas. Arti siap sedia selalu senang dalam melakukan rutinitas yang dibebankan Allah. Di antara rutinitas yang dibebankan Allah tu, dalam 20 jam sihura si malam 5 waktu. Dalam setiap Ramadan puasa, itu rutinitas. Jiwa getanya merasa terbeban dengan rutinitas tersebut. Merasa terbeban sama dengan golong termasuk takwa. Termasuk urinang. Bila ahwate tekahid merasa senang, kapri sembayang, apalagi bulannya 15 orang, yang berarti golong sifat yang menjurus beliau termasuk kepada takwa, karena senang. Gadah rutinitas senang. Nyahana normal. Orang yang normal ketika hilang rutinitasnya gelisah. Kenapa gelisah? Andai kata nata semayang berempat pahala, nyokap pre semayang kagak ada pahala. Lagi orang kerja. Rupanya pre kerja mumuit hana mahojak. Menyenar kerja mendeh kai kira peruro nyokap pre kerja kahana kira kahana gaji, susah gelisah. Maka orang yang senang hilang rutinitasnya nyohana sehat juga. Ya, maka di antara tanda orang yang bertakwa menurut Syekh Qushairi, selalu siap sedia dengan wadhaifnya, dengan rutinitasnya. Kemudian wahifudul hawasi, memelihara panca indera. Memelihara mata, memelihara mulut, memelihara telinga. Itu tanda orang yang bertakwa. Nyebuktikan. Buktikan, buik terjaga, usaha. Sampai ini si payah tapi berat ile, ban-ban. Si payah pun berat. Karena yang tengah kita bicarakannya adalah hal yang menyimpang. Menyimpang dengan nafsu, berlawanan dengan keinginan syaitan. Si berat, maka payah pun berat. Wate kata pun berat, trip demi trip, karena kata terbiasa. Wate kata terbiasa, jadilah hal yang biasa. Jadi pun payah pun berat ini, tiba anda pun berat. Karena memang berlawanan mupok, si payah pun berat. Yang hana payah pun berat, hana payah usaha, buat untuk menuju neraka. Yang siratal mustaqim tumbuh bulat dalam. Yang hana berat dulu. Karena sesuai dengan keinginan nafsu dan sesuai dengan keinginan syaitan. Semua perbuatan yang baik memang berat. Karena lelawan. Lelawan dulu. Makanya hifdil hawas, jaga hawas yang 5. Tangan, kaki, telinga, hidung, mata, mulut. Yang lebih bahaya mulut. Mulut yang paling bahaya. Yang berdegah-degah. Kemudian selanjutnya wa'idul anfas, menghitung-hitung nafas. Itu tanda orang bertakwa. Arti menghitung-hitung nafas, menghitung-hitung usia. Nyodumno ka usia, iklaya menyonyo ta kuwat. Dumno ka usia, iklaya hino ta dua. Na usia si kurumplo. Film India awai gak nyan bak kursi pun bak kedai kopi cocoknya. Cuco ngencot ka malay likut. Malay cot. Ikala kapalo nek tudraw kalau gue pai. Ai je dua cot. Jadi idul anfus, menghitung-hitung nafas. Nyola lempela dapahnya menghirup lain. Ini tanda orang bertakwa. Kemudian
wa tanzihul waqti an mujibatil maqti. Tanzih, bersih waktu daripada sebab-sebab murka Allah. Ya, membersihkan waktu dari berbagai macam penyebab yang membawaki murka Allah, menghindari daripada segala hal yang dapat dibenci oleh Allah. Itu tanda orang bertakwa. Karena orang yang bertakwa tidak akan menyia-nyiakan kesempatan walau sedetik. Yang tanda orang bertakwa. Han gebah bawatai. Wa hifdzul birri, selalu memelihara yang namanya nilai kebaikan. Setiap yang bernilai kebaikan pasti akan beliau lakukan sekecil apapun. Itu tanda orang bertakwa, sekecil apapun. Kemudian watarkul widri, meninggalkan beban dosa. Sesuatu hal yang memiliki beban, arti beban, malapetaka di akhirat, semua dia usahakan tinggalkan. Maka iradah Allah ada dua. Yang pertama, iradah Allah berkaitan dengan kebaikan. Takdir Allah yang demikian, biarkan. Karena itu bernilai kebaikan. Yang kedua, iradah Allah, takdir Allah yang bernilai keburukan. Dibangsakan buruk, dinisbah kepada kita manusia. Karena perbuatan Allah tidak ada baik, tidak ada buruk. Baik dan buruk ketika perbuatan itu terjadi pada diri kita manusia. Menyebut iradah Allah yang menjurus kepada buruk, artinya bernilai buruk, lawan. Man mampu tak lawan takdir Allah, bukan mampu atau tidaknya. Yang sering ulang-ulang. Mampu sikah mampu, memang takdir Allah pasti terjadi. Tujuan melawan untuk membuktikan kita ikut dalam mendukung atau ikut dalam tidak mendukung. Kita berpihak kemana? Ini tujuan terlawan. Lawan. Iradah Allah, takdir Allah yang mengiradah kepada keburukan, lawan. Agar kita tidak termasuk orang yang mendukung terjadi keburukan. Orang tagota lawan, nyahinan karena manfaat. Terjadi pasti. Karena Allah telah mengiradah, tapi tetap melawan. Bukan mampu atau tidak. Kalau lebih gambaran, lagi Namrud ini Nabi Allah Ibrahim truk tulu iba ia le tulu dengan paruhnya dubena paruh tulu ikem cica ubiraya ngan babakah kana boleh napui pajalan pui jawab le tulu nyokan masalah len ngahana len masalah kita berpihak kepada siapa, berpihak kepada Namrud atau berpihak kepada Ibrahim. Menyelen tidak mampu. Begitu pula kita memang tidak akan mampu melawan takdir Allah. Kita tidak akan mampu melawan iradah Allah. Tapi lawan untuk membuktikan kita tidak berpihak kepada keburukan. Yang wajib. Dan biasakan. Kemudian. Wal ihtima'ut tammu amma yusakhitul maulal alam. Dan menghindari yang sempurna menghindari. Daripada apa yang dimurkai oleh Allah yang maha mengetahui. Usahakan. Segala sesuatu yang dimurkai Allah, yang dibenci Allah, sekecil apapun bentuknya, usahakan kita hindari. Soal mampu atau tidak, sama lagi jawabannya. Kan mampu atau tidak. Yang penting sudah berusaha, berarti kita berpihak. Kemana berpihak? Kepada sesuatu yang tidak dimurkai Allah. Walau terjadi pada yang dimurkai. Nyankan kekuatan katanya. Memang Allah telah mentakdirkan. Hana mampu menghindari. Hana mampu agar tidak terjadi. Karena Allah gede-gede terjadi. Tetap terjadi. Cuma kita berusaha untuk menghindar. Yang wajib tunggu. Bagaimana biwate aku tak? Baca tu. Qala Sayyidunal Imam Al-Khatib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an, beliau mengatakan jami'ut taqwa fi'alut ta'ati. Takwa itu berkumpul, mencakup afrad-afrad takwa itu. Yang pertama, ini yang paling ingat.
Afrad-afrad takwa artinya apabila mencakup semua hal ini, kita sudah termasuk kepada hamba yang bertakwa. Yang pertama, fi'alut ta'ah. Lakukan semua amal kebajikan. Amal taat, lakukan. Ubena tak pebut mendung. Han mampu, paksakan. Yang kedua, tarkul ma'asi. Meninggalkan maksiat. Khasyatan minallah. Karena takut semata-mata kepada Allah. Dumna tertinggal maksiat seluruhnya. Berat tengku, berat laju. Yang ketiga, waraja'a sawabihi. Mengharapkan pahalanya. Wa imtithala amrih. Dan menjunjung perintahnya. Intaha. Etnan mendak. Jadi pembuat pun yang geyuang. Kebah pun yang getam. Semata-mata karena Allah. Barulah kita berharap mendapatkan imba. Wallahu a'lam bishawab.